Tapi ini saya rekam ya teman-teman semua ya. Salah kok saya rekam tadi. Ya ini rekam tuh ada merah ya. Nah teman-teman semua, kita mau bicara yang namanya konsep transformasi data ya teman-teman semua ya. Nah jadi konsep transformasi data ini mencakup serangkaian teknik dan proses yang digunakan untuk mengubah data dari satu format atau struktur ke format atau struktur lain agar data tersebut lebih sesuai untuk analisis atau penggunaan lebih lanjut ya. Nah, salah satu transformasi data yang cukup terkenal namanya adalah 2K 2K ladder of power. Nah ini ya teman-teman semua, 2K ladder of power ya. Serangkaian transformasi yang digunakan untuk mengurangi kemiringan ya, squareness ya, membuat distribusi data lebih mendekati normal. Nah, jadi teman-teman semua, nah, teknik ini dinamai menurut John Tukey ya, seorang ahli statistik ya teman-teman semua ya. Jadi memang bidang mata kuliah kita ini lebih dekat ke statistik matematik ya teman-teman semua ya. Masih sederhana lah ya menurut saya teman-teman semua ya. Tapi kadang-kadang mungkin buat Anda yang baru kenal mungkin agak lebih rumit. Nah, semoga Anda udah dapat mata kuliah statistiknya ya teman-teman semua ya. Semoga ya. Ya karena untuk yang misalnya yang konsep transformasi ini saya saranin Anda udah pernah ikut mata kuliah statistik sih harus ya teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman semua, transformasi data ini memang untuk meningkatkan akurasi model. Mungkin kamu pernah dengar kan data tidak normal gitu kan ya. Oh Pak ini datanya tidak normal gitu ya. Jadi nggak bisa dong pakai statistik parametrik misalnya atau konsep statistik parametrik versus non parametrik. Nah itu ya mungkin teman-teman pernah dengar sebelumnya ya. Nah jadi kita nih mau melakukan hal tersebut ya teman-teman semua, tapi kita yang cukup gampang dulu ya gitu. Nah teman-teman semua, uh, ini materi bisa baca ya nanti ya bagaimana mengatasi squealiness ini ya teman-teman semua ya. Nanti kita bisa lihat ya data kita ini squee-nya positif atau negatif ya. Kalau saya ngomong begini doang pasti kamu belum paham. Tapi nanti kalau kamu udah lihat algoritmanya, saya yakin kamu paham gitu ya. Oh, data kita tuh positif gara-gara apa sih gitu kan ya. Oh, dari grafiknya dia condong ke arah kanan gitu kan, positif kanan ya, walaupun si gambarnya kayak ke kiri gitu teman-teman semua ya. Atau dari hitungan hitungan ternyata nanti kita punya algoritma hitungan buat square ya teman-teman semua ya. Jadi hitungannya bilang bahwa data Anda ini memang positif. Jangan lupa kita butuhnya nol ya teman-teman semua. Kalau sangat normal itu nol sebenarnya ya. Tapi sebenarnya data nol itu sebenarnya sangat jarang ya teman-teman semua. Jadi dalam realitanya sebenarnya apalagi kalau data-data yang kecenderungannya eh kalau Anda pernah dengar istilah moving average ya gitu ya, bergerak bareng. Kan gini teman-teman semua. Ketika semua ketika semua orang yang jualan bawang menaikkan harga menjadi misal 50.000 per kilo, ya pasti yang lainnya ngikut kan teman-teman semua ya. Jadi nggak mungkin lah mungkin ada outliers misalnya orang yang jual 20.000 sekilo, tapi kan itu nggak umum gitu ya, nggak umum. Pasti semua orang bakal menuju arah 50 gitu ya. Anggap aja 50 kilo itu 50.000 per kilo itu adalah nilai tengahnya lah gitu ya. Nilai tengahnya semua orang bakal ada yang jual 51, 52, 53, 49, 48, tapi masih di ruang itulah teman-teman. Nah itu teman-teman semua ya. Jadi data itu sebenarnya selalu apalagi kalau untuk yang sifatnya buat prediksi ya, buat prediksi probabilistik tuh itu anda udah tahu pasti semua tuh moving average, semua tuh bergerak bareng-bareng teman-teman. Ketika satu nilai semua orang, oh sekarang harga minyak dunia misalnya di 60 dolar per barrel, ya berarti semua orang tuh ada yang jual 61, ada jual 59, ada yang 60 juga ada dia karena di situ nilai tengahnya. Nah jadi teman-teman semua, tidak semua mungkin data yang bisa kita dapetin bentuknya normal ya. Apalagi kuesioner tuh, kuesioner itu kadang-kadang sebagian orang bilang kadang-kadang tidak normalnya itu
ya namanya juga orang ditanya teman-teman semua, kan tidak semua bakal sepakat teman-teman semua gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, nanti kita bisa lihat transformasinya ya, pakai apa saja teman-teman semua. Ini benar yang disebutin ya gitu ya. Nah, teman-teman semua, kenapa kita harus memenuhi asumsi anormalitas? Nah, teman-teman, karena banyak teknik statistik data kita tuh harus normal ya. Seperti regresi linier, ANOVA, UJT ya, itu mengasumsikan data mengikuti distribusi normal ya teman-teman semua ya. Bahkan di structural equation modeling atau di SEM ya, itu ada satu SEM yang namanya covariant based CB, itu mensyaratkan harus normal ya teman-teman semua ya. Memang kalau datanya normal itu untuk mendapatkan nilai prediksi itu besar banget teman-teman semua ya gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya dipakai buat memprediksi sesuatu ya, apakah benar tuh besok hujan atau enggak gitu kan ya, terus data kamu normal ya, biasanya kalau data-data alam itu rata-rata normal ya teman-teman semua ya. Jadi kalau data-data sensor itu dia tuh pergerakannya tuh kayak bareng-bareng teman-teman semua. Jadi semua tuh nggak akan em, apa tuh, kemungkinan berbeda itu sangat sulit ya gitu. Misalnya kamu punya punya you punya 20 sensor, 10 sensor di satu kecamatan gitu ya. Jadi 10 sensor itu kamu pasang di 10 kecamatan buat ngedeteksi cuaca ya, pergerakan apa tuh, kecepatan angin lah, suhu lah, kelembaban lah. Pokoknya alat itu tuh sensor buat mendapatkan data cuaca ya teman-teman semua. Nah, itu ke 10 sensor itu kemungkinan data berbeda itu kayaknya jarang ya teman-teman semua ya. Apalagi kalau data-data science ya. Data-data science itu apa tuh, dia tuh pasti bergerak bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya di kelurahan ini suhunya 27 derajat, yang lain misalnya ya paling berbedaannya 0, berapa lah teman-teman semua ya. Jadi kemungkinan data normal tuh besar sih sebenarnya gitu teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi kita mau melakukan yang namanya transformasi ya, data, sehingga data kita bisa mendekati normal, teman-teman semua ya. Nanti juga dibahas sedikit berkaitan dengan hetero, ini ngomongnya susah ya. Heteroskedastisitas ya, dari zaman dulu saya ini ngomong ini susah banget. Nah, ini sebenarnya teman-teman semua berkaitan dengan masalah homogenitas ya gitu ya. Homogenitas berkaitan dengan terutama di persamaan linier ya teman-teman semua ya. Jadi ada jadi selain fenomena normal teman-teman semua, untuk mendapatkan statistik yang lebih, prediksinya lebih bagus teman-teman semua, itu data kita ini harusnya tidak terjadi hetero ini teman-teman semua ya gitu ya gitu. Nanti ya kamu bisa lihat fenomena grafiknya, dan bisa, saya punya algoritma yang bisa ngitung apakah data kita ini apa tuh heteros enggak teman-teman semua ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa ngecek, jadi bisa ngecek data kita normal atau enggak, data kita heteros enggak. Nah, tapi dua-dua ini teman-teman semua itu contohnya sama ya. Jadi untuk menyelesaikannya ya bisa transformasi algoritma, akar kuadrat ya, seperti itu ya, yang sering digunakan untuk mengatasi heteros itu. Jadi yang dipakai untuk mengatasi heteros kedas tisitas sama normalisasi itu mirip-mirip teman-teman semua, sama lah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Jadi materi yang di sini ya, ini masih panjang ke baga. Wah, ini berapa halaman sih? Itu 4 halaman ya. Nah, itu ya. Jadi bicara masalah mengatasi outliers. Nah, nanti kita coba ya teman-teman semua nih. Ini algoritma Bokok ini saya punya teman-teman semua, ada teman-teman semua ya. Bahkan algoritma asli daripada si Turki itu saya punya ya teman-teman semua. Jadi algoritma buat menyelesaikan menggunakan teknik klasikal yang ini nih, nah, saya ada. Nanti kita bahas teman-teman semua ya. Nanti kita bahas. Sebenarnya gampang dicari lah teman-teman semua ya, gampang dicari apa tuh contoh-contohnya ya. Tapi saya udah share di grup juga kalau kamu mau nyoba ya teman-teman semua. Jadi di grup tuh di pertemuan 6 ya, itu coding R-nya udah saya share ke kamu ya. Nih, ini contoh, ini simulasi kalau misalnya sebarannya simetris ya. Terus kalau misalnya sebarannya tidak simetris,
Bagaimana? Nah, ini contohnya di sini teman-teman semua ya. Nah, ini contohnya di sini. Kamu bisa pakai tiga algoritma ini buat menyelesaikan masalah-masalah kita ya. Karena memang di ini kita nggak dikasih kayak seperti itulah ya. Jadi bagaimana praktikalnya teman-teman semua ya. Nah, seperti itu ya, bahkan di materi kita nih sampai ke nah ini ya. Jadi tujuan transformasi data nanti kamu bisa baca lah ya. Gitu ya. Jadi meningkatkan kualitas data, memperbaiki, membersihkan data agar bebas dari kesalahan atau inkonsistensi, ini benar ya. Juga menyesuaikan data ke dalam skala yang sama. Nah, ini nanti ada scaling sih sebenarnya, tapi saya nggak share ke kamu ya. Tapi itu di Kaggle tuh banyak lah teman-teman semua, atau di tempat lain ya, bagaimana untuk scaling ya, menyiapkan data dalam format yang lebih cocok. Ini standardized ya, gitu ya, standardized. Kalau ini scaling, ini standardized. Terus menggabungkan data dari berbagai sumber dengan format yang berbeda. Nah, itu ya teman-teman semua. Nah, itu teman-teman semua ya, untuk teorinya lah ya, buat teorinya ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat ya, ini benar adanya. Nanti kita bisa lihat di coding teman-teman semua ya. Jadi normalitas adalah asumsi penting dalam banyak teknik statistik, betul ya, yang menyatakan bahwa data harus mengikuti distribusi normal. Nah, ini teman-teman semua ya, disebut distribusi Gaussian. Nah, Gaussian itu terkenal banget teman-teman semua ya. Eh, distribusi normal adalah distribusi probabilitas simetris berbentuk lonceng yang dicirikan oleh mean dan standar ya. Jadi bentuknya begini teman-teman semua. Nah, ini tuh posisinya harus nol nih. Nah, jadi grafik grafik normal tuh seperti ini. Nah, jadi si data itu posisinya ada di ini nolnya di tengah sini nih. Jadi ini puncak ya. Ini puncak. Nah, ini nih. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi kita mainin teman-teman semua ya. Kita mainin datanya. Saya punya data asumsi normal, saya punya data asumsi tidak normal. Nah, karena praktek lapangan itu teman-teman semua banyak banget data tidak normal ya gitu. Saking keselnya nggak pernah normal-normal. Pak, ada nggak Pak? Bisa jadi teman-teman semua ya. Saking udah dibolak-balik ya. Karena memang datanya memang kurang bagus ya gitu ya. Jadi biasanya teman-teman di lapangan itu ya, kalau nggak nambah datanya ditambah, bisa teman-teman. Jadi datanya ditambah. Makanya teman-teman di berbagai disiplin ilmu tuh biasanya gitu. Terutama di teman-teman sosial ya gitu. Jadi kalau teman-teman di bidang sains itu sebenarnya normal apa tidak normal itu ada sih, cuma menurut saya kebanyakan mungkin normal ya teman-teman semua ya. Karena kan saya bilang yuk misalnya tadi kan pasang sensor ada 10 di satu kecamatan ada beberapa kelurahan. Kemungkinan antar kelurahan itu data suhu berbeda itu sangat tipis ya gitu ya, sangat tipis ya gitu ya gitu. Kecuali kalau misalnya yang satu di ketinggian 1000, yang satu di ketinggian 500, nah itu bisa jadi tuh ya gitu ya, ekstrim. Karena apa, karena ada perbedaan ketinggian, biasanya kan suhu turun. Ketika ada perbedaan ketinggian suhu turun 1 derajat ya gitu ya. Jadi atau turun 0,8 derajat ya. Jadi naik 100 meter suhunya turun 0,8 derajat atau 1 derajat lah supaya gampang. Naik 200 meter turun 2 derajat ya. Kalau misalnya ada satu kelurahan di ketinggian 1000, satu lagi 500, berarti itu perbedaan suhu bisa 4 sampai 5 derajat tuh ya, karena gara-gara ketinggian ya. Jadi bisa aja sih ya outlier seperti itu teman-teman semua ya, di bidang sains ya. Di bidang sosial, nah ini bidang sosial ini kan banyak sesuatu yang sosial mana dulu ya teman-teman semua ya. Kalau sosial misalnya bidang ekonomi ya. Kalau bidang ekonomi itu sebenarnya kadang-kadang kalau tidak ada hal yang sangat fundamental, kan Anda tahu sendiri pergerakan ekonomi selalu normal-normal aja. Jadi ketika beras naik harganya sekarang 25.000, bulan depan naik 26, semua orang naik 26. Ada sih yang jual 25.500, ada orang jual 26.500, tapi masih di situlah. Jadi pergerakannya itu smooth lah ya sebenarnya. Kecuali kalau ada hal-hal yang membuat perubahan harga sangat ekstrim ya teman-teman semua ya, bisa aja ya, bisa ya. Anda tahu sendiri ada krisis moneter, harga jatuh gitu ya, jatuhnya bisa aja. Jadi kalau bidang sosial itu memang kadang-kadang data untuk tidak normal itu sangat besar teman-teman semua ya. Di questionnaire itu sangat besar, makanya kamu butuh untuk menormalkan data. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman semua ya. Ya bentuknya seperti ini ya. Apa tuh ya,
bentuk daripada data normal. Nanti kita lihat ya. Nah, itu kamu bisa lihat beberapa alasan ya kenapa normal itu penting, dan sebenarnya di atas sudah dibahas, ini dibahas lebih detail lagi teman-teman semua ya. Jadi berkaitan dengan masalah uji T ya, uji statistik klasik ya, mengasumsikan bahwa data atau error term mengikuti distribusi normal ya. Kemudian estimasi parameter model regresi lebih efisien, tidak bias jika asumsi normalitas dipenuhi. Jadi normal ini memang sangat dipentingkan teman-teman semua ya gitu ya. Itu memang dalam matematika statistik klasikal itu memang sangat diharapkan. Pak, kan ada metode-metode untuk menyelesaikan data tidak normal. Iya, betul teman-teman semua ya. Makanya contoh misalnya di bidang psikologi gitu ya. eh ada beberapa disiplin ilmu teman-teman semua itu tidak nerima kalau misalnya penggunaan konsep data tidak normal ya. Jadi karena memang tidak bisa dipungkiri data normal itu ketika Anda bikin prediksi itu presisi sekali ya. Makanya kayak di bidang-bidang, kayak masih ingat saya di kayak di psikologi tuh itu mereka biasanya kalau misalnya pakai structural equation modeling itu mereka mintanya pakai covariant base, sedangkan covariant base itu meminta data normal. Padahal sebenarnya ada konsep lain, misalnya kayak SAM-PLS ya, struktur equation modeling partially square. Nah itu boleh, si PLS itu menerima data tidak normal teman-teman semua ya. Cuma nanti prediksinya mungkin tidak sekuat yang covariant base yang mewajibkan data normal. Jadi teman-teman semua sebenarnya di bidang statik sendiri, you bisa, Pak, oh, ini data nggak normal Pak, saya udah normal-normalin juga nggak pernah normal-normal. Nah, ada metodenya teman-teman semua, ada metodenya ya untuk penyelesaian hal tersebut sih sebenarnya ya. Nah itu bisa Anda nanti baca-baca para statistical parametrik dan non parametrik ya teman-teman semua. Kita di sini aja lah supaya nggak kemana-mana ya teman-teman. Nah itu teman-teman semua. Nah yang dijawab di sini itu benar semua ya. Tapi saya sering pakai ini nih ya. Nah ini yang, nah teman-teman semua. Jadi ujinya bisa macam-macam. Misalnya untuk menguji normalisasi kita bisa lihat dari histogram. Nah ini histogram teman-teman semua. Bapak lupa bilang tadi ini histogram ya. Jadi kalau selama data kamu bentuknya begini nih, grafiknya merahnya yang merah, yang kita lihat merah ya, termasuk data itu data kamu pasti normal ya. Ya, tapi kalau data kamu nanti udah melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, nah itu berarti Anda datanya udah tidak normal, teman-teman semua ya. Ya seperti itu. Nah, nanti kita bisa pakai histogram, Kiki plot paling enak ya. Kiki plot di sini, Kiki plot. Ah, nggak ada Kiki plot di sini. Nanti kita lihat ya. Kiki plot itu bentuknya kayak plot teman-teman semua ya. Data normal itu kayak data regresi teman-teman semua ya. Jadi dia harus bergerak bareng-bareng ya. Jadi nanti di grafik Cartesian itu teman-teman semua, dia bakal ngebentuk satu garis di tengah teman-teman semua. Nantilah ya lihat gambarnya lah, ini nggak ada gambarnya ya teman-teman semua, tapi nah ini nih ada kata-kata ini, titik-titik akan mengikuti garis lurus diagonal lah, ini benar. Nah ini nih. Jadi nanti kalau misalnya kamu tahu kan diagonal itu kan motong tengah ya. Nah itu data kamu tuh harus nggak jauh dari garis itu teman-teman semua. Kalau data kamu nggak jauh dari garis itu, bahkan ada di atasnya, data kamu normal. Tapi kalau misalnya data kamu jauh-jauh dari garis diagonal itu udah bisa dipastikan itu data kamu tidak normal sebenarnya ya teman-teman semua ya. Nah memang normalisasi ini menjadi suatu apa ya, suatu hal yang sangat membebankan kadang-kadang teman-teman semua ya. Ketika saya S3 kemarin, saya itu mengolah data hampir kemarin itu ya saya data 10 tahun ya, 10 sampai 15 tahun tuh datanya tuh yang saya olah teman-teman semua. Itu data perbankan, data perbankan konvensional 10, data perbankan syariah 10 ya, berarti 20 bank yang saya olah datanya teman-teman semua. Dan dia apa tuh ada beberapa yang datanya melenceng ya teman-teman semua ya, tidak normal. Nah, jadi bisa visualisasi, bisa statistik ya teman-teman semua ya. Nah, nanti kita coba yang ini teman-teman semua ya. Ada uji Shapiro, ada uji Kolmorov, tapi yang saya pakai ini ya, karena saya suka yang ini. Nah, itu ya. Jadi uji statistik yang menguji hipotesis nol bahwa sampel berasal dari populasi yang dihitung secara normal. Ini tulisannya nggak detail ya, tapi ini materi yang kita punya ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua, nanti kita lihat ya. Saya udah nge-share
ke kamu ya, cuma yang itunya belum saya update. Tapi eh silakan teman-teman semua ya. Nah, saya udah bilang teman-teman semua ya di awal ya. Jadi ini saya bersihin dulu ya. Saya bersihin dulu, ini saya bersihin dulu ya. Ini saya layarnya saya tutup lagi ya. Oke, ini R-nya saya buka ya teman-teman semua, nih R ya, diklik ya. Oke. Nah, teman-teman semua, itu Bapak udah nge-share apa tuh codingnya ya. Jadi buat kamu belajar, nah itu codingnya tuh udah saya share tuh. Nih ada 3 ya. Walaupun yang ini ada yang lebih detail lagi tapi belum saya share. Saya share sekarang aja ya. Jadi yang ini ini nantilah ya teman-teman, nanti saya share lagi. Yang ini ada yang lebih detailnya lagi, yang hetero nih belum saya share lagi ke kamu. Nah, jadi ini codingnya udah oke ya teman-teman semua. Yang ini yang normal sama yang ini juga ya. Nah, teman-teman semua, kan Bapak udah bilang di awal ya teman-teman semua ya, ketika Anda menggunakan tools ini teman-teman, pastikan basically project ya, itu bagus buat kamu ya teman-teman semua ya. Kalau nggak project, supaya nanti datanya muncul semua. Makanya saya bilang udah buka begini kosong semua, Anda klik project. Nih, ini saya dari kemarin belum bikin project ya teman-teman semua ya. Coba kemarin saya cuma bikin R-nya aja. Pak, kalau R-nya doang bisa nggak? Ya bisa sih sebenarnya, nggak ada masalah teman-teman semua ya. Cuma tapi supaya Anda punya experience bagaimana cara menggunakan tools ini ke depannya lah sih kalau menurut Bapak ya. Jadi kalau mau begini doang R, bisa aja teman-teman semua. Saya udah jelasin di video sebelumnya lah ya. Nah, jadi biasain pakai project teman-teman semua seperti ini. Jadi new project, nah seperti ini itu bagus buat kamu. Supaya kadang-kadang mahasiswa tuh, Pak, hasil outputnya kemana ya, kok ngilang gitu. Nah itu teman-teman semua ya, karena Anda nggak bikin project ya. Kalau Anda bikin project, semua aktivitas pet data bakal di project kamu, itu sih intinya ya. Jadi bukan nggak boleh pakai R script ya gitu teman-teman semua, langsung bisa aja sih sebenarnya, nggak ada masalah aja. Cuma kalau project itu nanti kebaikannya adalah Anda bisa dapetin folder kamu. Nah, ini saya bikin folder sih. Nah, jadi ini masih di sini ya. 6 ini kan, si 6 ya teman-teman semua. Nah, di sini tuh nggak ada folder. Saya mau bikin ini petnya, ini yang mau saya pakai. Ya, petnya. Foldernya lah kalau kamu di Windows gitu ya, atau di Mac gitu ya, directory kalau di Mac. Nah, ini saya kasih nama transformasi data. Project transformasi data, gitu teman-teman semua ya. Ini nama projectnya nih ya. Jadi foldernya itu, kamu lihat ya di sini nggak ada folder. Nah, nanti ada folder di sini nih, namanya transformasi data. Saya udah bikin coding-codingnya sih, ini tanpa project sih. Cuma saya sangat menyarankan Anda menggunakan project kalau you mau dibiasakan seperti itu teman-teman. Sama lah ketika kamu pakai Java, you pakai yang lain juga kan, pakai project itu lebih bagus buat organisasi data, coding, output segala macam teman-teman semua. Nah kayak gini teman-teman semua, udah create project aja langsung ya gitu. Tunggu bentar teman-teman semua. Oke. Ini main letter. Ini padahal saya baru update teman-teman semuanya. Yang Bapak itu ini kan saya udah 2025, cuma dunia open source itu kan update terus ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, ini ada folder baru nih. Ini ada folder baru nih. Ini di 6 ding, lupa. Oh malah di sini ya. Salah, padahal kita ini kan aktivitas belajar, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa. Jadi di 6 ya. Nah ini kita punya folder baru di sini ya. Bapak lupa malah di 6 ya. Ya nggak apa-apa ya kan, kita kan aktivitas belajar 6 ya. Nah di sini teman-teman semua, ini sama ya materinya ini kan, benar nih. Transformasi itu kan. Ini ya. Ini sama aja sih sama yang barusan teman-teman semua ya. Sama aja gitu. Oke. Nanti saya bahas lagi yang ini teman-teman semua ya. Ini benar akar kuadratnya. Oke. Nah teman-teman semua,
Nah, jadi foldernya ada. Nah, itu ya. Berhubung Bapak sudah bikin codingnya teman-teman semua. Nah, saya mau copy sini teman-teman semua. Saya mau copy sini karena saya udah bikin codingnya kan ini nih. Yang sama ya Mas Bapak share sama kamu ya. Nah, ini nih saya copy dulu teman-teman semua. Tak copy sini nih. Nah, itu. Nah, nanti di folder kita muncul tuh. eh Refresh dulu dikit. Nah, ini refresh. Nah, itu. Klik ini ya, teman-teman semua nih. Nah, itu kan muncul tuh codingannya ya. Nah, ini teman-teman semua ya, gampang di sini. Nah, teman-teman tinggal klik aja ini gitu teman-teman semua nih. Klik ini teman-teman semua. Ini sebenarnya coding saya ini ada 3 area gitu ya. Nah, teman-teman semua eh teman-teman itu saya kasih contoh link yang lainnya teman-teman semua ya. Itu ada Kaggle ya. Terus kalau you butuh paham lagi apa itu C2K, itu ada di situ teman-teman semua ya. Kemudian penjelasan sebenarnya apa itu data normal. Nah, itu saya kasih link lah buat kamu ya teman-teman semua ya, supaya kamu bisa punya pengayaan di tempat yang lain ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua, eh jadi coding ini teman-teman semua kan Anda udah saya sering bilang bahwa kalau ada tanda pagar ini berarti komentar ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kita mau bikin datanya dulu ya teman-teman semua ya. Jadi sampai sini nih kan saya udah bilang kalau ngejalanin teman-teman semua kamu bisa blok begini nih. Nah, blok begini ada teman-teman yang suka nanya di diskusi, Pak itu jalaninnya gimana ya. Kalau jalanin semua tinggal klik source teman-teman semua. Klik source itu buat ngejalanin semua gitu ya. Nah, tapi kalau cuma ngejalanin 3 baris begini misalnya gitu nih. Ya, sampai sini aja dulu lah. Karena ini mau bikin datanya teman-teman semua. Ya, jadi kita mau bikin 1000 data, teman-teman semua nih kamu lihat ya, R norm 1000 ya. Gitu ya. Nilai tengahnya 10 teman-teman semua. Standar deviasinya 1,5 lah. Ya, gitu ya. Pokoknya kita mau bikin data aja teman-teman semua ya. Yuk bisa lihat dari sini ketika diklik, itu datanya ada tuh. Ya, gitu. Nah, teman-teman semua, itu ada perintah ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah sebenarnya ini normal teman-teman semua. Ini bentuk data normal teman-teman semua ya. Ini bentuk data normal betul. Jadi karena data yang kita bikin ini memang data normal ya, gitu. Data kita normal nih ya, gitu. Jadi ini buat melihat 20 data pertama ya. Ini buat lihat semua datanya. Nah, jadi data kita itu ada 1000 teman-teman semua. Ini kalau di running, itu ya, ini ada 1000 ya, karena kita mau bikin, barusan kita bikin data fake ya, data fake dengan perintah ini nih. Jadi bikin data fake teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman semua data normal itu udah kelihatan ya, seperti ini nih gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman semua ya. Nah, kalau misalnya nanti kita bisa lihat dari eh nah, ini perintah saya bikin teman-teman semua. Kalau kamu mau bikin ini data teman-teman semua, kan ini dibuat barusan ya, satu kolom sebenarnya. Ini kalau kamu pengen datanya berbentuk, Pak, datanya mana dong? Saya pengen lihat. Nah, kalau datanya dibikin data frame teman-teman semua ya, dibikin data frame seperti ini, bikin variabel baru. Nah, jadi kalau saya perintah ini teman-teman semua, ini di run. Nah, itu tuh ada data frame. Nggak penting sih, penting nggak penting. Tapi kalau kamu pengen lihat real datanya ya, nah itu ada view tuh. View ini sama dengan kamu ngeklik ini. Jadi kalau perintah ini emang klik ini tuh sama teman-teman semua ya. Jadi kalau ini di run, nah itu tuh. Nah, ini data yang tadi kita bikin. Jumlahnya kan ada 1000 tuh. Ya, ini data fake sih. Ya, hanya pakai perintah data nom aja sebenarnya ya. Nah, kita punya data 1000 teman, supaya kamu real ya paham pemahamannya. Jadi kita punya 1000 baris data teman-teman semua. Pertanyaan ini data normal atau enggak? Nah, kalau pakai histogram ya tadi ini nih, perintah ini nih. Nah, ini yang tadi cerita di materi kita, visualisasinya. Nah, seperti ini teman-teman semua. Ya, data kita bentuknya normal ya, kelihatannya normal. Nah, jadi ujinya bisa seperti itu. Nah, ini apa Pak? Ini buat bikin data kita yang adanya di data frame. Misalnya kamu mau ekspor ke Excel atau ekspor ke CSV lah ya. Nah, itu nanti kita bisa lihat di sini datanya. Jadi kalau kita ini run, nah ini data CSV-nya jadi ya
seperti itu nggak ada hubungan materi kita sih, cuma sedikit bikin pemahaman kamu bahwa kita punya data nih teman-teman, bentuknya begini nih, jadi satu kolom 1000 baris. Nah ini setelah dianalisa pakai histogram itu bentuknya normal seperti ini ya. Nah ini perintah buat melihat summary statistik ya teman-teman semua ya. Ingat waktu kita di pertemuan pertama tuh saya punya video minimalnya berapa, maksimalnya berapa, minnya berapa. Nah ini perintah cukup satu dia. Nah cukup satu seperti ini. Nah itu udah kelihatan tuh ya. Oh berarti nilai rata-ratanya 10,24, nilai tengahnya 10,14, data terkecil 5,75, data terbesar 14,862. Berarti data tuh nggak ada yang ngelewatin angka ini teman-teman semua ya, maksimal di 14,8 ya. Gitu. Paling kecil ada 5,7. Berarti nggak ada data yang 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, teman-teman semua. Ini buat ngeluarin statistiknya. Ini Anda tahu kan standar deviasinya. Nah, standar deviasinya 1, karena kita waktu bikin hanya membuktikan teman-teman semua ya. Hanya membuktikan bahwa kita kan ngorder tolong dong bikinin data SD-nya 1,5. Bener kan? SD-nya 1,5 teman-teman semua tuh. Mendekati lah ya. Nah, minnya 10 kan bener tuh, minnya 10. Nah, ini kan minnya 10 gitu kan ya. SD-nya 1,5 kan bener tuh. Ini minnya 10. Nah, jadi benar gitu kan ya. Ketika kita minta ini kan hanya membangkitkan data lah. Kita bikin fake data ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua kemudian nah ini kan minnya tadi kan 10 ya teman-teman, 10,02 ya. Ini kalau print pakai manual. Nah, sekarang tadi ingat nggak waktu kita di materi itu dibicarain masalah QQ plot teman-teman semua ya. QQ plot lah. Nah, QQ plot ini teman-teman semua itu kamu bisa lihat sekarang begini. Nah itu tuh, ini data kita. Nah ciri khas data normal tuh seperti ini teman-teman semua ya. Ciri khasnya kalau kita bikin garisnya, nah itu tuh, kamu lihat garis merah itu kan ya, berarti semua data kita ketika kita plot di sini teman-teman semua itu kayak serempak naik ya teman-teman semua. Nah ini data normal tuh kalau bentuk Kiki plot begini ya, mirip regresi sih ya, itu teman-teman semua tuh sepakat. Naik bareng-bareng lah gitu teman-teman semua ya, naik bareng. Nah kalau misalnya data kamu tidak ada di garis ini teman-teman semua, ada di sini titiknya, ada di sini titiknya, nanti kita lihat lah contohnya ya di coding satu lagi. Karena kalau coding yang ini itu saya bicara masalah bentuk data normal tuh seperti apa gitu ya. Data normal tuh ketika dibikin Kiki plot itu titik-titiknya tuh selalu di garis ini teman-teman semua ya. Nah ini data normal ya, data normal. Jadi untuk menguji data normal itu Anda bisa pakai grafik. Nah, berarti harus seperti ini teman-teman semua, ya. Atau seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman semua. Sebenarnya ada teknik lagi yang lain ya. Nggak saya masukin sini teman-teman semua. Tapi saya mau liatin ke kamu aja. Contohnya misalnya teknik satu lagi masih mirip ini sih sebenarnya apa tuh. Tapi kalau bentar dulu. Pakai plot ini aja lah. Nah, ini bisa pakai ini nih. Nah, ini kita butuh ggplot. Nah, ini saya tambahin satu lagi ya. Tapi belum saya share ke kamu teman-teman semua. Nah, ini misalnya pakai ggplot ya. Nah, ini ggplot teman-teman semua. Tapi ini harus diaktifin dulu library-nya. Ggplot, nah itu ya. Nah ini kita running dulu, run, oke. Nah baru codingnya di bawah sini. Nah ini tuh kita tuh datanya apa? Data nom. Nah ini data kita kan bukan data Cini yang dari sebelah itu. Data nom. Nah itu. Nah ini kamu lihat hasilnya sekarang. Nah ini ya. Ini kita lihat density-nya teman-teman semua. Nah kamu lihat ya, sama kan? Sama yang tadi tuh, sama si histogram. Cuma histogram kita nggak ada ininya, nggak ada garisnya. Di sebelah nanti ada garisnya. Nah jadi sama teman-teman. Nah ini kalau misalnya pakai density, ini data normal. Ini data normal ya, angkanya sama ya, dia di 10 nih rata-ratanya. Karena ini minnya 10 ya teman-teman semua ya, minnya 10. Nah, ini ya, nih. Nah di sini teman-teman semua ya, tadi yang itu 10 ya. Nah, ini 10 ya. Nah jadi teman-teman semua apa tuh,
ada benarnya ya bahwa ini dia memang datanya normal insya Allah ya teman-teman. Malah hampir sempurna lah. Ada yang di luar garis ya teman-teman semua ya. Ini yang ini kan di luar garis nih yang ini. Ya ada satu, dua, tiga, ya itu tiga tuh, tapi masih dianggap normal lah ya. Nanti kita bisa lihat dari nilai kuantitatifnya teman-teman semua ya nanti teman-teman semua ingat tadi kita dibilang berkaitan dengan Sapiro kan. Nah ini Sapiro teman-teman semua. Nah si Sapiro ini teman-teman semua ini uji kuantitatif ya, bukan uji kualitatif. Kalau uji kualitatif kan visualisasi tuh ya, ini uji kuantitatif. Kita pengen nanya sama Sapiro, Roro, tanya dong sebenarnya ini data normal nggak. Nah tapi gini cara bacanya teman-teman semua. Kalau misalnya nilai probabilistic value-nya itu di atas 0,05, berarti data menyebar normal, terima HO. Kira-kira gitu ya teman-teman semua. Nah, ini saya running ya. Nah, kamu lihat ya. Ini p-value-nya hampir ya teman-teman semua. Hampir lah ya. Hampir. Nah, jadi dalam dunia statistik teman-teman semua ya, apakah ini masih bisa diterima atau enggak ya terserah lah ya teman-teman semua ya. Memang ada yang nggak normal sih sedikit tuh ya. Jadi kalau pakai Sapiro jelas ini kurang poin teman-teman semua ya. Pak masih bisa diangkat nggak ya? Bisa nanti ya. Nanti saya praktekin di coding kedua ya teman-teman semua ya. Jadi kadang-kadang ya nanti praktikal sebentar ya teman-teman semua. Data itu kamu mau dapetin 0, lebih apa semuanya ada di garis tuh sebenarnya kadang-kadang hampir nggak mungkin ya teman-teman semua. Untuk beberapa data atau khususnya data-data kayak data-data teman-teman di sosial, di kuesioner teman-teman semua itu kadang-kadang atau datanya memang outliernya itu banyak ya. Jadi dia di luar keumumannya teman-teman semua ya. Ya saya kan udah bilang semua orang sekarang naikin harga bawang rata-rata tengahnya ada 50.000 sekilo. Ada yang jual 51, 52, ada yang jual 49, 48. Lah ini nyeleneh. Dia ngejual 20.000 sekilo. Itu ya teman-teman semua. Ya bisa gitu kan ya. Nah, bagaimana ketika kita lagi nyurvei harga bawang? Pasti kamu bakal bilang, udahlah yang harganya yang nyeleneh 20.000 sekilo nggak akan saya pakai kayak gitu teman-teman semua. Karena dia nggak normal gitu kan ya. Lah semua orang lagi di rata-rata 50 kilogram sekilo, bisa di atasnya di bawahnya. Lah ini 20.000 sekilo. Nah biasanya ya udah kita buang aja tuh yang 20.000 sekilo. Itu paling cara ini ya, cara yang paling karena aneh gitu teman-teman semua ya. Aneh ketika semua orang di 50.000 lah, ini di 20.000 gitu ya. Ya berarti ada yang nggak normal ya. Itu bukan berarti istilahnya mungkin memang dia pengen jual 20.000 aja karena dia dulu beli juga cuma 18.000 ya, stok lama teman-teman semua ya gitu ya. Jadi banyak lah, tapi cuma kalau di statistik kan kita butuh buat nanti buat probabilistik ya, buat prediksi, buat forecast teman-teman semua. Kita membutuhkan data-data yang normal ya gitu, yang normal-normal aja. Data yang tidak normal kita kadang-kadang nggak pakai aja. Nah teman-teman semua, ini udah nilainya ya segini ya. Nah nanti ini ada satu, ingat kan kita kan dari tengah bicara kemiringan ya, squiness teman-teman semua. Nah kemiringan ini bisa dicek teman-teman semua ya. Nah jadi nah tapi kamu harus install dulu nih. Ini kalau install, nah ini tinggal run sekali. Tapi kalau udah diinstal teman-teman semua, nah itu di package kita ya. Nah, kalau nama library-nya Moment. Nah kan Momen teman-teman semua ya, Momen teman-teman semua. Kalau udah begini mah nggak usah install lagi teman-teman semua, nanti kamu masalah gitu kan ya. Bukan masalah sih, nanti si Arya nanya itu udah diinstal, yuk mau install lagi kayak gitu, pengen tanya-tanya teman-teman semua ya. Nah karena saya udah install, saya cuma install yang ini aja teman-teman semua. Ini saya running dulu ya, saya aktifin. Nah kemudian saya jalanin ini teman-teman semua. Nah apa artinya? Coba tampak positive skew atau normal skew atau negatif skew. Tampak hasil di sekitar 0, berarti distribusi data normal. Memang nggak normal banget teman-teman semua. Kalau normal banget 0 gitu teman-teman semua. Tapi dia masih 0,05 ya, gimana ya, udahlah dianggap normal gara-gara gitu ya teman-teman semua ya. Gitu ya kan, dia skewness-nya udah sekitar 0. Kamu bisa lihat nanti ketika skewness-nya lewat dari 0
1, 2, 3 atau -1, -2. Nah, itu kamu bisa lihat itu grafiknya aneh-aneh gitu. Jadi grafiknya nggak mungkin begini teman-teman semua, nggak mungkin begini nih. Ya, atau kalau kita tadi pakai teknik si density nggak mungkin begini nih. Ya, gitu nggak mungkin. Ya, nggak sempurna. Teman kamu lihat ya dia ini ada apa ya? Apa ya? Ketidaksempurnaan lah teman-teman, wajar lah ya. Jadi ini Sapiro-nya jelas ya, hanya mendekati eh iya kan? Nggak nyampe 0,5 ya. Alright. Astagfirullahalazim. Maaf ya teman-teman semua. Ini benar, astagfirullah Bapak lupa. Ini kan 0,4. Ini kan 47%. Ini kan mintanya 5% teman-teman. Lebih besar dari 5%, lupa saya. Astagfirullahalazim. Ini maaf ya teman-teman semua ya. Ini benar, ini jauh teman-teman semua, jauh ya, jauh banget. Ini kalau kamu kasih persen kan 5% nih. Ini kan 47,65. Saya yang salah, lupa teman-teman semua ya, saya yang salah. Lupa. Harus di atas 0, benar ini di atas 0,05. Kita 0,4 lebih gede. Ini kalau kamu kali 100 kan 47,65. Ya, jadi kalau kamu ini kali 100 teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau dikali 100 teman-teman semua ya, kali 100, nah kamu dapat kan 47,65. Nah, itu. Sedangkan kalau 0,05, nah, kan syaratnya harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini kalau dikali 100 5%. Nah, kan harus besar dari 5. Lah, ini kan 47. Benar. Maaf ya bapaknya yang lupa tuh. Kira-kira gitu teman-teman semua. Terus nah, makanya squidness-nya bagus ya, tadi kita lihat squidness-nya ya. Nah, ini tuh salah satu teknik yang cukup bagus teman-teman semua ya. Jadi kita tahu bahwa data kita itu nggak jauh dari nol. Depannya udah nol sih sebenarnya, berarti kita normal ya. Udah, kata si Sapiro nilainya jauh di atas 5%, ininya ini nggak jauh dari nol. Jangan lupa ini jangan satu. Kalau satu berarti dia udah mulai miring tuh teman-teman semua, miring positif. Ingat tadi kan di teori ada yang namanya miring positif, skew positif, ada skew negatif teman-teman. Nah, ini normal tuh nol. Nah, nanti kamu bisa lihat di materi saya satu lagi tuh ya, di algoritma saya satu lagi, dia bakal ada yang nilai 1, minus 2. Nah, nanti grafiknya juga bakal miring teman, nggak akan seperti ini. Nah, itu yang pertama ya teman-teman semua. Yang pertama, terus nah ini kalau teman-teman saya ingatkan ya, kalau you pengen ini disimpan, nah ini disimpan teman-teman semua ya, kasih namanya apa Pak, ya udah kalau nggak mau susah kasih nama dengan nama projectnya aja, cuma ujungnya dihapus dulu. Nah, itu tuh extensionnya. Nah, ini nanti ketika di save, nah itu kamu punya satu namanya project. Nah, itu tuh. Nah, Pak, fungsinya apa? Supaya nanti variabel-variabel yang udah dibikin teman-teman semua itu balik lagi ke sini tuh. Set, muncul lagi di sini teman-teman semua gitu ya, supaya kamu nggak running lagi gitu ya teman-teman semua. Jadi itu isinya, ini juga kalau diklik langsung pindah sini sih sebenarnya gitu. Nah, itu teman-teman semua yang pertama ya, berkaitan coding yang pertama ini. Kemudian coding kedua, nah ini lagi ngebuka ya. Nah, coding kedua saya tutup lagi dah. Nah, ini tutup lagi ya teman-teman semua. Nah, ini ngebersihinnya apa? Control L. Nah, jadi kayak di Linux teman-teman semua. Di Linux system, di Android itu kalau ngapus terminal Control L. Di Unix system terutama. Di Mac juga sama, Control L. Nah, teman-teman semua, ini coding kedua ya. Jadi ini namanya, tadinya mau saya kasih nama tidak normal ya. Jadi sebaran menjulur itu ya, ya namanya kurang pas, lupa saya. Ini diambil dari si Kegel. Jadi teman-teman semua seperti biasa tuh, saya kasih source-nya dulu, kamu supaya belajar lagi ya teman-teman semua ya. Nah, contoh di sini teman-teman semua, coding yang ini teman-teman semua bicara data tidak normal. Ini harusnya saya bilangin data tidak normal ya. Jadi datanya itu tidak normal teman-teman semua. Ya, datanya tidak normal. Jadi kita mau bangkitin dulu datanya teman-teman semua. Ya, ini kita pakai Sici sih. Jadi Sici ini dari, nah ini nih, kita mau ngebangkitin 1000 data ya, 1000 data teman-teman semua. Ya, perintahnya begini aja. Nah, itu ya. Nah, ini teman-teman semua. Ini kalau kita running just, nah itu
datanya jadi ya. Kamu lihat histogramnya miring tuh, ya. Miringnya positif sih. Jadi kayak miring ke kita, tapi ini nolnya teman-teman semua ya. Ini nolnya ya. Jadi nanti kalau kamu ini negatif, kebalikannya ke kanan. Kalau negatif ya. Jadi kalau negatif teman-teman semua itu ke kanan ya. Ini positif. Pak, apa maksudnya Pak? Nanti ini teman-teman semua apa tuh tekniknya bakal beda. Saya liatin dulu ya satu materi bagus ya. Eits. Oh itu kan di web ya. Nah, jadi mungkin ada satu gambar loh. Ini sih itu ya. Microsoft. Isinya lagi. Nah, saya liatin dulu satu ya teman-teman semua ya. Yang ini gitu ya, atau sini nih, atau di situ Turki ya. Oh di situ Turki. Yang ini nih. Nah nih ada grafik bagus, Anda harus lihat grafik. Ini sama sih itu gambarnya barusan tuh. Yang ini di mana ya? Ah udahlah, ini nih gambarnya nih. Ini gambarnya nih. Nah, kan jadi teman-teman semua, nah itu ya. Nah, itu gambarnya teman-teman semua. Maaf ya kalau kurang jelas ya. Nah, itu teman-teman semua. Kamu lihat kan gambar kita tuh mirip yang ini nih. Jadi serodotannya ke arah kanan. Gitu teman. Serodotannya ke arah kanan nih. Nah, dan kamu bisa lihat dari angkanya ini udah 0, 5, 10, 15 udah pasti nih kemiringan positif. Pak, ngapain kita butuh paham kayak gitu? Karena nanti ketika kita mau normalkan itu ada tekniknya. Kalau pakai teknik manual ya, kalau teknik manual itu pakai manual ininya, pakai manual matematika ya teman-teman semua, itu penting penting ya. Ini kita data skew-nya positif skew atau negatif skew. Nah itu bakal beda cara ngitungnya teman-teman semua di rumus matematika dasar ya teman-teman semuanya. Tapi kalau kita pakai algoritma function yang udah jadi mah dia nggak peduli teman-teman, tahu udah dinormalin aja tahu-tahu ya. Jadi kalau you pakai function kayak bokok ya dan yang lainnya tuh nggak. Tapi kalau pakai matematika sederhana itu memang harus di ini dulu ya, harus di Anda paham dulu ini kemana nih kemiringannya ya, apakah data normal. Jadi jangan lupa yang normal yang tengah ya, data normal kita ini ke arah positif, miring positif atau ke arah miring negatif ya. Itu penyelesaiannya beda teman-teman semua ya. Oke. Nah, itu teman-teman semua datanya udah muncul ya. Ini kita cek lah. Ini kalau cek apakah datanya 1000. Nah, itu kamu lihat ya, data 1000. Ini 995, 996, 996, 997, 98, 99, 1000. Nah, gitu cara baca ya teman-teman semua. Jangan lihat ke sini 995, 995 tuh yang ini. Ini 995, ini 996, 997, 98, 99. Nah ini pas 1000 ya. Jadi data kita jumlahnya ada 1000 ya. Data yang dibikinin sama si itu bapak sarang ngasih nama ya udah nggak apa-apa ya. Nah teman-teman semua di sini kemudian, nah itu ini nggak usah saya bahas ya, kayak mirip yang tadi, mirip lah. Nah ini summary-nya lah kita cek ya. Nah summary data kamu bisa lihat ya, minnya ini 4,7 ya, minnya nih rata-rata. Makanya kamu lihat ya, ini data nih sebenarnya yang di sini nih, ini kan mungkin 4,7an lah. Nih teman-teman semua nih di sini nih ya teman-teman semua ya. Kamu lihat kan kalau bicara data ini kan nilai tengahnya kan di sini lah kira-kira, walau alam, atau di sebelah sini nih 4,7 tuh ya. Nah ini nilai tengahnya 4,7 teman-teman semua. Ini catatan buat Anda ya. Ini kan 0 sampai berapa sih data terakhir, mungkin 14 ya. Oh maksimal dia 19. Oh ada tuh di ujung-ujung sana noh. Berarti ada data tuh yang mendekati angka 20. Jadi data itu teman-teman semua paling besar 19,3 mendekati 20 di sini, dan paling kecil adalah 0,18 lah di sinilah. Itu buat nilai tengahnya 4,3 atau rata-rata 4,7 ya, mungkin start sinilah. Nah, gitu teman-teman semua. Ya, jadi data ini memang tidak normal ya. Nah, kamu bisa cek nilai kemudian Anda cek juga pakai Ggplot. Nah, ini ya. Ini saya run. Itu ini normalnya. Jadi sebagian data ada yang menyentuh garis teman-teman semua, sebagian data ada yang
jauh dari garis merah. Nah, ini tidak normal. Normal teman-teman semua. Nah, tidak normal. Segini sih normalisasinya cukup tidak berat lah kalau menurut saya teman-teman semua ya. Tidak berat ya. Nanti kadang-kadang ngeberesinnya gampang ini teman-teman semua ya. Nah itu dari Sapiro dari normal Keyplot kamu bisa lihat nih data tidak normal ya, jadi sebagian tuh jauh dari garis merah ini teman-teman semua. Nah kalau kita uji kuantitatif pakai si Sapiro atau yang lain ya teman-teman semua, kan ada beberapa lah ya gitu. Nah itu nilainya kamu lihat, Pak ini berapa Pak. Cara bacanya begini teman-teman, itu nolnya ada 16. Ini nilai positif udah dikasih ya, ini nilai positif karena tidak ada angka tidak ada tanda tanda minusnya. Itu nolnya 16, 0,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah gitu teman-teman semua, baru ada tulisan 22. Nah gitu. Nah jelas teman-teman semua lah, kita kan syaratnya kalau pengen normal teman-teman semua itu kan harus di atas 0,05, ingat gak tadi ya. Nah gitu, ini kurang dari 5%. Nah, ini kan jauh, jadi nilai ini kurang dari ini nih. Nah gitu, jadi ketika nilainya kurang dari 0,05 berarti dia tolak KO, data tidak menyebar, berarti data tidak terdistribusi normal. Itu ya teman-teman semua. Pakai si Sapiro ya kita bisa lihat ini benar terkonfirmasi dari kualitatif visualisasi, terkonfirmasi dari kuantitatif juga terkonfirmasi teman-teman semua ya. Nah ini simpulannya, ini data tidak menyebar menjulur ke arah kanan. Kalau bahasa saya kanan tuh ini selorotannya ke kanan nih teman-teman semua ya. Itu versi saya sih pokoknya ya. Kadang-kadang ada orang bilang, tapi ini bahasa saya jadi menjulur ke kanan, serodotannya ke kanan teman-teman semua. Kira-kira gitu ya. Nah, makanya ini bahasanya menjulur ya, sebaran menjulur ya kita teman-teman. Maaf ya kalau mungkin tidak Anda pahami. Nah, terus ini jam berapa teman-teman semua? Oh iya. Terus teman-teman semua, ini saya kasih teorinya dikit ya teman-teman semua ya. Jadi banyak cara supaya kita bisa memperbaiki data. Nah ini pakai teknik yang matematika yang klasik dulu ya. Jadi yang klasik itu teman-teman semua, pada data yang menjulur ke kanan kita dapat mencoba transformasi data. Misalnya pakai fungsi akar. Jadi sederhana banget teman-teman semua. Akar berapa Pak? Nah ya terserah, tebak-tebakan aja. Oh jangan lupa ya, Anda harus paham ya. Jadi akar itu, kalau akar itu setengah ya. Jadi Anda tahu kan yang namanya akar itu kan pangkat satu. Contoh, kalau akar nggak ada tulisannya berarti kan itu x pangkat setengah ya. Jadi kamu coba-coba aja, ini kan seperti itulah, itu matematika biasa ya teman-teman semua. Jadi akar itu adalah pangkat pecahan. Nah gitu ya, jangan lupa yang namanya akar itu pangkat pecahan. Jadi kalau misalnya akar yang begini nih, set set, nah gitu ya, tek tek tek, nah gitu teman-teman semua, ini saya liatin set set set. Nah itu kalau nggak ada angkanya berarti kan pangkat setengah. Saya cuma mengingatin kamu aja ya. Tapi kalau misalnya akar begini ada tulisan angka 3 berarti dia pangkat sepertiga. Nah itu ya, jadi tolong dipahami dulu itu ya teman-teman semua, basic banget itu mah. Nah seperti itu. Nah kita coba teman-teman semua, kira-kira kalau misalnya pangkat nah ini kan saya punya variabel baru nih ya. Terus data kita namanya kan data C tadi kan, data C ya. Di atas ini kan data yang kita bikin namanya data C ya. Nah coba dipangkatin setengah. Nah kira-kira dapat solusi nggak? Nah kita tes, just ya. Oke, jangan lupa ini baru dibikin, baru kita cek histogramnya. Tak, dia langsung beres teman-teman semua ya. Jadi ini memang datanya mudah teman-teman semua ya, datanya mudah ya. Jadi datanya mudah buat diperbaiki, dia langsung selesai itu, dia langsung normal, kelihatannya normal teman-teman semua ya. Nah baik kalau kita cek pakai Keyplot, just nah itu. Nah itu teman-teman semua cara menormalkan data yang paling gampang. Tapi jangan lupa loh, ini digeser-geser ya, bisa jadi angka 2, 3, 4, 5 ya, walau alam lah kadang-kadang ya teman-teman semua ya. Jadi ini data udah mulai normal. Anda lihat ya dari data yang tadi
begini teman-teman semua, sekarang data kita udah mulai normal. Jangan lupa loh, ini data baru loh ya. Jadi datanya tuh di sini ya teman-teman semua nih. Ya jangan lupa nih, ini jadi ketika nanti yang dipakai ya si Citrans ini teman-teman semua. Tadi saya udah bilang ya bagaimana merubah data di sini dibikin jadi data frame. Nanti kamu bisa ekspor ke Excel, CSV lah teman-teman semua. Tadi saya udah contohin. Di atas juga ada contohnya tuh. Nah, ini nih. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kalau pengen si Citrans ini dikeluarin ya. Nah, jadi teman-teman semua, ini rumus pakai matematika sederhana, begini nih ya. Nah, jangan lupa ini tuh untuk yang positif. Untuk yang negatif itu saya ada di bawah lah ya, rumus-rumusnya teman-teman semua ya. Jadi kalau pakai matematika sederhana, ini tuh untuk yang positif begini penyelesaiannya. Kalau nanti buat negatif saya liatin di bawah lah. Ini coding panjang banget sampai bawah ya. Pada waktu kita terbatas banget. Gitu ya teman-teman semua. Nah, nanti kalau kamu cek pakai Sapiro, si Citrans ini, cek. Ini dulu ya, kita bersihin dulu tuh ada si ini. Ini bersihin dulu. Nah, ini kalau kita cek lagi, bener tuh, jauh di atas. Ini kan 91,18% ya, mendekati angka 1 tuh ya. Jauh di atas 5%. Dia jauh di atas 0,05. Ingat ya, target kita tuh kan harus lebih besar dari 0,05 si Sapironya. Kalau bisa dari 0,05 udah pasti dia apa tuh bagus lah teman-teman semua ya, seperti itu ya. Nah jadi Pak, kalau misalnya pakai seperempat gimana ya, bisa aja teman-teman semua. Coba kita rubah jadi pakai seperempat, apakah lebih bagus hasilnya teman-teman semua ya. Nah saran saya sih Anda lihatnya di squid, di itu seperempat tuh. Tapi bagusnya kamu lihat kan, nah jauh banget teman-teman semua tuh. Tadi berapa? Ini 0,9 ya. Ini 0,07, memang tetap sih di atas 5%. Tetap di atas 5%. Tapi berarti yang bagus tuh yang angka 3, yang ini nih, ya. Gitu. Ini malah ngejauh dia. Ngejauh. Itu nanti kalau dicek squeeness-nya juga sama ya, teman-teman. Jadi tadi saya sempat lihatin squeeness ya. Ada di bawah sih squeeness teman-teman semua ya. Tadi sempat saya lihatin, kalau mau cek lagi pakai squeeness teman-teman semua. Jadi kalau kamu cek pakai squeeness, nah ini saya sekalian lah ya, Bapak juga mumpung ingat. Saya tambahin squeeness nah ini squeenessnya mana squeeness teh. Nah ini pakai library moment. Itu saya bikin squeenessnya trans 2. Tadi kita di mana? Ini teman-teman semua. Saya tambahin di sini lah supaya jelas ya. Nah jadi ini penting masalahnya teman-teman semua. Jadi ini kan kita mau uji data yang C ya, betul ya. Yang ini nama datanya salah, Citrans tuh. Ini Citrans Citrans. Nah itu ya teman semua. Yang ini Citrans 2. Nah itu. Nah teman-teman semua, nah ini juga saya tambah di atas lagi ya. Itu udah kebanyakan, padahal baru momen tuh harus satu aja, ngapain di copy satu aja teman-teman semua. Nah ini teman-teman semua, tadi kan kita udah nguji ya. Ya satu lagi saya pakai uji ini ya, squeeness ya. Nah ini saya pakai squeeness. Ini squeeness test. Nah itu teman-teman semua. Nah kamu bisa lihat tadi yang data pertama itu, yang data asli ya, sebelum kita perbaiki. Nah itu jelas dia minus tuh ya. Dia minus ya. Ini tuh minus sih ternyata ya. Bapak kok jadi lupa. Ini data kita yang pertama kan teman-teman semua, histogramnya ada minusnya ya. Tapi minusnya kecil dia, padahal kayaknya positif ya. Alright, positif sih squeenessnya mah.
Jadi mungkin ada yang angka mini tapi tipis banget asli tuh, masih di area nol sih teman-teman semua. Cheat. Oh, ini belum, astagfirullah. Ini belum dirubah tadi variabelnya, teman-teman. Ini masih citran. Lah, kita kan data C ya. Pantesan. Data C. Nah, itu. Salah. Nah, ini kalau kita uji, ini data asli ya. Nah, bener tuh. Positif. Jadi squiness-nya positif. Jadi waktu kita masih belum perbaiki ya teman-teman semua ya. Kita belum perbaiki, dia squiness kemiringan positif. Tadi kita bilang kemiringan ya teman-teman semua ya. Nah, terus ketika kita udah perbaikin ya, ini squiness-nya yang pakai pangkat sepertiga ya. Nah, ini dia 0,02. Tapi kan kita bisa lihat, nah terus kalau yang Citrans 2 yang pakai pangkat seperempat ya teman-teman semua. Nah, ini. Nah, itu 0,18 ya. Jadi teman-teman semua sebenarnya yang ini lebih bagus. Kenapa? Karena dia lebih mendekati angka 0 ya. Sebenarnya dari Sapiro-nya kita udah bisa lihat tadi kan ya. Sapiro yang ini kan lebih tinggi. Nah, jadi patokannya siapa yang lebih mendekati angka 0 teman-teman semua. Kan ini lebih dekat ke angka 0 dibandingkan ini teman-teman semua. Ya, ini kan udah 0,1, ini 0,02. Ya, jadi ya kalau bahasanya pilihannya yang ini sih gitu teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, ini jam berapa? Aduh. Oke. Nah, teman-teman semua, itu ya, itu kamu bisa lihat perbandingannya ya. Ini belum jalanin. Ini kita grafik. Nah, kamu mau lihat ini data sebelumnya tadi teman-teman semua, yang tadi sebelum kita normalkan, yang ini udah kita normalkan ya, gitu. Jadi kita udah bisa lihatnya sebelumnya tidak normal jadi normal ya. Jadi normal itu yang Citrans, nah ini yang pangkat sepertiga, yang ini pangkat seperempat. Nah, itu teknik klasikal teman-teman semua. Jadi apa tuh, nah ini rumus dasarnya nih. Kalau mau pakai matematika biasa, jadi kalau miring positif ya berarti yuk pakai pangkat ya, pakai pangkat teman-teman semua. SQRT itu kan pangkat sebenarnya ya. Kalau yuk pakai miring negatif, pangkat juga teman-teman semua, tapi rumusnya harus pakai yang kayak gini lah. Nah, ini pakai matematika biasa lah teman-teman semua ya. Seperti itu. Nah, kemudian kamu ingat nggak di materi kita tuh ada bokok ya. Nah, ini saya punya algoritma sederhana bokoknya teman-teman semua ya. Nah, ini bokok ya. Nah, ini teman-teman semua, ini saya run. Nah, ini teknik juga sama teman-teman semua ya. Ini perintahnya begini ya. Itu pakai data C ya, yang tidak normal itu. Nah, ini ketika kita bikin variabel baru namanya bokok data C teman-teman semua. Ini teknik kedua ya. Pakai ini teman-teman semua, pakai teknik bokok ya teman-teman semua. Nah, itu, nah ketika dicek sweetness-nya teman-teman semua, ini udah normal. 0,09 ya. Tapi nanti kamu harus mainin lambdanya teman-teman semua. Nah, lambda ini 0,5, 0,4. Jadi masalah pakai bokok itu bukan masalah. Ini menentukan angkanya ini nih. Apakah 0,5, 0,4, 0,2. Nah, itu. Pak, ada nggak yang lebih canggihnya supaya dapetin lambda yang tepat? Ada. Saya di bawah ada algoritma ya teman-teman semua ya. Nah, ini ketika sama pakai bokok juga teman-teman semua, itu kita udah langsung normal. Ya, nah tuh udah normal ya. Jadi kalau ini pakai teknik bokok teman-teman semua ya. Jadi saya punya beberapa teknik teman-teman semua ya. Nah, jadi pakai density-nya aja kalau kita cek udah normal datanya teman-teman semua. Ini pakai teknik lambda, tapi jangan lupa ini harus dikurang di lebih nih. Nah, jadi pokok masalah pakai algoritma ini adalah menentukan nilai ini nih teman-teman semua ya. Gitu. Nah, saya punya tuh ya, tadi saya bilang nih permasalahan bokok adalah mencari angka lambda. Nah, ini saya punya library, jangan lupa tuh harus diinstal dulu tuh ya. Gitu, namanya si karet ya teman-teman, pakai C. Nah, teman-teman semua, ini di sini teman-teman semua, satu lah. Jadi kita nyari lambda yang tepatnya berapa sih? Nah, kamu lihat perintah ini. Nah, ini adalah perintah mencari lambdanya nih. Nah, di sini teman-teman semua ini tinggal dicari. 0,3 menurut presisi karet. Ini lambda bukan 0,4 tapi 0,3 teman-teman semua gitu ya. Gitu. Sama sih ya. Jadi kalau misalnya nanti kita eksekusi lagi, ini normal ya. Jadi
ini terutama ini ya teman-teman semua nih. Ini algoritma buat mencari lambdanya nih. Karena kalau ini kan kita tebak-tebakan, ini lambdanya berapa ya? 0,4, 0,3, 0,5 gitu ya. Nah, ini udah bilang tuh tadi tuh. Jadi nilai daripada ini ya. Ini saya jalan lagi. Nah, 0,3 lambda estimated katanya. Perkiraan lambda itu 0,3. Monggo teman-teman, balik lagi kepada kamu teman-teman semua. Ya. Nah, cara lain ini enggak si Turki itu teman-teman semua. Ya, nah si Turki itu ini yang benar-benar klasikal ya. Jadi ini saya punya algoritmanya teman-teman semua. Nah, ini cara yang ketiga ya. Nah, jadi buat bikin data normal tuh banyak. Nah, ini pakai Turki teman-teman semua. Sama si Turki juga permainannya di lambda sebenarnya teman-teman semua ya. Nah, lambda ini sebenarnya yang berapa sih lambdanya yang paling enak ya gitu kan. Nah, 1,4 kan 0,4 ya teman-teman semua. Nah, itu nanti hasilnya bakal normal. Nah, itu teman-teman semua kira-kira algoritma. Mungkin saya nggak bahas yang ini ya hetero ya teman-teman semua, lain kali lah ya. Coba itu saya baca-baca aja yang hetero City ya teman-teman semua. Ini ada sedikit lah tambahan. Kira-kira itu aja ya teman-teman semua yang bisa Bapak sampaikan di materi masalah transformasi data normalisasi ya teman-teman semua. Terima kasih ya, kita